Presiden Joko Widodo tinjau Stadion Sijalak Harupat untuk persiapan Piala Dunia Sepak Bola usia 17 tahun. Polres Karawang tangkap pelaku penyiram air keras terhadap seorang guru. ASDM Polri luncurkan buku berjudul Radikalisme, Terorisme, dan Deradikalisasi di Indonesia. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Rabu 12 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rutin Sulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Polres Karawang menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap seorang guru di Karawang, Jawa Barat. Peristiwa ini berawal dari hubungan bisnis pelaku yang tidak terima diminta mengundurkan diri dari perusahaan dan nekat menyiramkan air keras ke wajah korban hingga mengalami kebutaan. Pada saat itu juga pelaku kabur. Kejadian ini bermula saat pelaku dan korban menjalin bisnis rental mobil jemputan. Pelaku yang saat itu menjabat sebagai direktur yang tercatat sesuai di notaris menghadapi permasalahan dengan mitra perusahaan. Dengan kejadian itu, akhirnya korban meminta pelaku untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Tidak terima dengan keputusan korban, akhirnya pelaku menyiramkan air keras ke wajah korban hingga mengalami kebutaan. Dugaan pada awalnya karena dipecat oleh korban. Ada bisnis pada saat itu, mereka berdua melakukan bisnis travel mobil, dan pada saat itu karena ada miskomunikasi, pada akhirnya pelaku ini merasa sakit hati karena dikeluarkan dalam organisasi travel tersebut. Pada saat itu ketika tidak berpikir panjang lama, korban melakukan perencanaan untuk melukai pelaku. Pada saat itu pelaku ini membeli bahan kimia di daerah Johar pada pada hari Senin tanggal 22, kemudian dia datang ke rumah korban, tetapi korban pada saat itu tidak ada di rumah. Kemudian pelaku ini kembali ke rumahnya, akhirnya keesokan harinya pelaku ini kembali lagi ke rumah korban. Pada saat itu korban ada di rumahnya, seketika pelaku memarkirkan sepeda motornya dengan arah keluar di samping gang korban. Setelah itu korban pada saat mengobrol dengan korban, pelaku pada mengobrol dengan korban langsung melakukan penyiraman air keras kepada korban. Akibat perbuatannya, kini pelaku mendekam di tahanan Polres Karawang dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Tim Humas Polres Karawang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui seperti apa kronologis kejadian penyiraman air keras terhadap seorang guru di Karawang, Jawa Barat, dan bagaimana proses penangkapan terhadap pelaku, saat ini saya sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Arif Bastomi. Selamat sore, Pak Arif. Ya, selamat sore, Pak Arif. Selamat sore. Ya, Pak Arif, selamat sore. Apa kabar, Pak Arif? Ya, sehat, Mbak. Baik. Nah, Pak Arif, terkait dengan kasus penyiraman air keras kepada seorang guru, kronologisnya seperti apa? Baik, kami jelaskan terkait dengan pengungkapan peristiwa penyiraman air keras terhadap guru di Kabupaten Karawang. Pada awalnya, korban dan pelaku ini adalah rekan bisnis. Tetapi dalam pertengahan jalan, hubungan mereka agak sedikit renggan dikarenakan ada kesalahpahaman di antara keduanya. Kemudian korban selaku direktur meminta
pelaku untuk mengundurkan diri pada saat itu karena terjadi ketidaksesuaian visi dan misi pada perusahaan bisnis tersebut. Seketika tidak panjang pikir, pelaku ini langsung berinisiatif untuk melukai korban. Karena merasa sakit hati, diminta untuk mengundurkan diri, akhirnya merencanakan untuk menyakiti korban dengan membeli air keras yang berada di toko Johar, daerah Johar, Kabupaten Karawang. Pada saat itu juga setelah membeli langsung datang ke rumah korban, tetapi pada saat itu korban tidak ada di rumah. Keesokan harinya pelaku ini kembali lagi ke rumah korban, ternyata korban berada di dalam rumah. Diminta untuk ketemu dengan korban, seketika juga pelaku langsung menyiramkan air keras itu ke muka korban. Nah, Demikian, Pak. Pak Arief, polisi sempat mengalami kesulitan untuk menangkap pelaku karena pelaku berpindah-pindah tempat. Baik. Berapa lama setelah kejadian sampai pelaku bisa ditangkap? Baik, untuk pelaku sendiri memang berpindah-pindah tempat bersembunyinya. Awalnya yang bersangkutan tinggal di daerah Tero Jambe, kemudian bersembunyi seputaran di daerah Karawang. Setiap hari terus berpindah tempat sampai paling ujungnya Jawa di daerah Banten dia bersembunyi. Akhirnya saat kembali lagi ke Karawang kita amankan yang bersangkutan berada di dalam kontrakan. Nah, butuh berapa lama saat polisi menerima laporan kasus ini sampai pelaku ditangkap? 1 bulan. 1 bulan. Jadi selama sebulan itu dia berpindah-pindah karena dia sudah mendapat informasi bahwa dia pelaku ini sudah dalam daftar pencarian polisi. Seperti itu ya Pak ya? Betul, Pak. Betul. Nah, kemudian apakah hanya sekedar perbedaan visi dan misi atau ada penyebab lain sehingga pelaku nekat untuk melukai korban dengan menyiramkan air keras ini? Baik, sementara hasil dari pemeriksaan yang kami dapatkan, baik dari korban, pelaku, dan beberapa saksi yang ada, memang tujuan utama korban ini untuk menyakiti adalah dikarenakan pelaku sakit hati karena dikeluarkan, tidak adanya persepsi yang sama dalam visi misi ke depannya. Itu, Pak. Nah, kemudian bagaimana kondisi korban saat ini? Baik, untuk sementara ini kondisi korban sedang dalam perawatan di daerah Karawang dan di Bandung. Kami terus intensif komunikasi dengan pihak rumah sakit dan dokter spesialis yang menanganinya, terutama untuk penyembuhan korban dalam jangka pendek ini, Pak. Informasinya juga korban mengalami kebutaan. Benar seperti itu, Pak Arief? Baik, untuk terkait dengan kebutaan, memang dalam hal secara sekilas kita melihat yang bersangkutan menyampaikan tidak bisa melihat apapun. Tetapi kami masih menunggu secara resmi keterangan dari dokter terkait hasil akhir dari pengobatan dari korban itu sendiri, Pak. Apakah nanti ada tindakan medis lainnya atau seperti apa, kami sedang komunikasi dengan pihak dokter dan rumah sakit. Kalau dilihat dari kondisi korban, apakah siraman air keras dari pelaku itu mengenai kedua mata atau hanya Ya, satu? betul. Beberapa adegan dalam prarekon nanti kita akan adegan. Kemungkinan memang melukai semua muka, terutama di bagian mata, karena yang bersangkutan langsung seketika itu menyiram menggunakan botol mineral ke daerah muka korban. Nah, air keras ini kan dibeli berarti sudah ada rencana karena tidak terima dan juga karena sakit hati dengan kata-kata yang dilontarkan korban, apalagi untuk meminta pelaku untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Dilihat dari motifnya dan juga apa yang dilakukan pelaku, apakah ini bisa dijerat juga dengan tindakan yang sudah direncanakan? Betul, Pak. Setelah kami melakukan beberapa pemeriksaan saksi, kemudian korban juga kita minta keterangan tambahan. Ada kemungkinan nanti akan kita kenakan pasal 354 juga, Pak. Terkait dengan berencana ini, karena
pelaku ini sudah merencanakan dengan membeli air keras yang berada di toko di daerah Johar, kemudian korban pada saat itu tidak ada, esoknya hari baru datang kembali dan sudah mempersiapkan botol itu dengan diisi air keras. Kemungkinan dalam unsur pasal 354 terpenuhi. Ya, Pak Arief, di saat kapan pelaku melakukan aksinya itu terhadap korban? Apakah di tempat bekerja atau seperti apa? Baik, pelaku ini melakukan aksinya di rumah korban di pagi hari sekitar pukul 7 pagi, Mbak. Jadi mendatangi rumah korban? Betul. Baik, dari korban. Ya, Pak Arief, dari kasus ini yang terjadi di daerah Karawang, apa yang pihak kepolisian bisa imbau kepada masyarakat terkait kasus sakit hati dan juga perbuatan berencana untuk menyakiti korban? Baik, kami himbau pesan Kaptimas dari pihak kepolisian bahwasanya setiap orang yang melakukan aktivitas atau berusaha bersama-sama dengan rekan bisnisnya untuk saling menjaga kepercayaan dan saling komunikasi yang baik, karena dengan komunikasi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai peristiwa yang sudah kita alami bersama yang ditangani oleh Polres Karawang menjadi pemicu peristiwa-peristiwa lain supaya tidak terjadi kembali, Pak, di kemudian hari. Baik, terima kasih Kasat. Ya, terima kasih informasinya. Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arief Bastomi sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Selamat sore, salam presisi. Selamat sore, Pak. Selamat presisi. Pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto memimpin konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu lebih dari 23 kg yang jika dirupiahkan bernilai lebih dari 34 miliar 692 juta rupiah. Pak Agus, dan terima kasih sudah hadirnya yang saya hormati dan hormati. Pertama dan paling utama tentunya sebagai umat yang beriman dan bertakwa. Saat memimpin konferensi pers pemusnahan barang bukti narkoba, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mengatakan pemusnahan barang bukti kasus narkoba ini dilakukan karena sudah mengantongi surat penetapan dari Kejaksaan Negeri Batam. Negeri Batam atau wakili. Jadi jumlah total keseluruhan barang bukti narkotika yang akan dimusnahkan ini sekitar 23.120,4 gram sabu atau kurang lebih 23 kilo lebih ya, barang bukti ini, sabu ini. Ini kita asumsikan ya, barang bukti sabu ini seberat 23,124 gram ini bisa menyelamatkan sekitar 231.284 orang. Ya, apabila diasumsikan 1 gram sabu ini bisa membuat teller 10 orang atau dipakai oleh masyarakat 10 orang. Jadi kita bisa menyelamatkan sekitar 231.000 orang lebih ya, masyarakat yang terancam ya karena dampak daripada penyalahgunaan narkotika sabu ini. Jumlah keseluruhan dari barang bukti yang dimusnahkan yaitu 23,422 kg dan jika diasumsikan 1 gram dikonsumsi oleh 10 orang, maka pemusnahan ini bisa menyelamatkan 231.280.000 jiwa manusia. Dan jika dirupiahkan asumsi harga 1 gram sebesar Rp1.500.000, maka barang bukti sebanyak lebih dari 23 kg ini adalah Rp34.692.600.000. Pasal yang dipersangkakan untuk para tersangka kasus narkotika jenis sabu dan ekstasi dan juga daun ganja ini adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.